Bangsa Indonesia menghadapi pemilu serentak 2019. Selain pemilu legislatif, pemilu presiden di 2019 untuk masa periode 2024 juga sudah memasuki gerbang awal, yaitu penentuan nama-nama siapa yang akan menjadi bakal calon presiden dan calon wakil presiden. Para partai politik dan juga koalisi juga masing-masing menyiapkan strateginya untuk menentukan jagoannya yang akan dipilih nanti dan didaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk bertarung di kontestasi politik 2019-2024. Bagaimana kemudian detik demi detik dan dinamika yang terjadi untuk memastikan siapa yang akan menjadi orang nomor 1 dan 2 yang dijagokan masing-masing koalisi adalah putra-putri terbaik bangsa. 2, 3. Pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin mendapat nomor urut 1 dalam pemilu presiden 2019. Nomor 1 dimanfaatkan untuk mempermudah komunikasi dengan masyarakat selama masa kampanye nanti. Selain itu, angka 1 jadi simbol persatuan Indonesia. Sementara itu, Sandiaga Uno juga menanggapi nomor urut 2 yang didapat pasangan Prabowo Sandi. Angka 2 diartikan dengan filosofi peace and victory atau damai dan kemenangan. Nomor urut 2 juga dikaitkan dengan 2 isu utama yang jadi perhatian pasangan Prabowo Sandi, yaitu lapangan kerja dan biaya hidup. Ya, alhamdulillah. 2 nomor berapa saja baik, nomor berapa saja baik, dan kita bersyukur karunia Allah Subhanahu wa taala kita dapat nomor urut 2. Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menggelar kampanye di Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Kampanye dihadiri para pendukung dari wilayah eks-Kresidenan Banyumas, yakni Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Cilacap, dan Banjarnegara. Dalam kampanye ini Prabowo berjanji akan membangun pemerintahan yang bersih jika terpilih dalam Pilpres 2019. Ia pun menyatakan kebanggaannya memiliki daerah Banyumas. Saudara, kericuhan terjadi antara simpatisan partai politik dengan warga di Jalan Jogjawates, Sleman, Yogyakarta. Masa pendukung partai yang hendak mengikuti kampanye Pilpres di Wates Kulon Progo terlibat bentrok dengan warga di depan markas Ormas FPI. Kericuhan antara masa simpatisan partai politik yang akan berkampanye dengan warga di depan markas Ormas FPI terjadi di Jalan Raya Yogyakarta, Wates. Masa partai yang awalnya berkonvoi dari Yogyakarta menuju Wates Kulon Progo untuk menghadiri kampanye Pilpres mendadak ricuh dengan warga. Kericuhan ini diduga dipicu oleh aksi saling ejek keduanya. Akibat kejadian ini salah satu rumah warga rusak dan kaca bagian depan mobil pecah terkena lemparan batu. Saya menghimbau kepada seluruh pihak masyarakat yang menyampaikan aspirasinya, pihak kepolisian, pihak TNI, dan semua pihak untuk menahan diri agar tidak melakukan kekerasan fisik. Kita dan akan terus turunkan angka kemiskinan ini melalui penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, harga-harga yang stabil dan terjangkau, daya beli yang menguat, serta jaminan sosial yang menyeluruh. Program PKH, program Keluarga Harapan,
dan beras sejahtera Rastra akan saya perkuat dengan program kartu sembako murah seperti ini. Nanti akan ada kartu sembako murah seperti ini. Kartu Indonesia Pintar, KIP, yang sekarang ini hanya sampai di SMA atau SMK, juga akan kita jadikan KIP kuliah, seperti ini. Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat berpidato di depan pendukungnya di Konvensi Rakyat Optimis Indonesia Maju hari Minggu kemarin. Kampanye juga muncul dari penantang petahana. Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dalam berbagai kesempatan berjanji akan menurunkan harga sejumlah bahan pangan seperti telur, minyak, beras hingga daging dalam 100 hari kerja. Pokoknya perintah emak-emak saya sudah tangkap. Emak-emak minta harga daging turun, minta harga beras turun, minta harga gula turun, minta harga telur turun, minta harga ayam turun, minta harga listrik turun. Betul. Kita tidak bisa simsalabim, tak bisa. Tapi insya Allah, ya, insya Allah kalau hitungan saya harga daging, harga telur, harga ayam bisa kita turunin dalam 100 hari pertama kita. Perang janji kampanye tentunya bukan hanya menjadi trik untuk menggait simpati masyarakat atau pemilih, namun juga harus dapat diwujudkan secara real. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya penyerahan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih kepada pasangan calon dengan nomor urut 01. Kami mohon berkenan kepada Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk bergabung bersama pimpinan KPU Republik Indonesia untuk menerima surat keputusan. Ini adalah presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilu 2019 yang menerima keputusan KPU. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengucapan Sumpah Wakil Presiden Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.
Rohaniwan dimohon kembali ke tempat semula. Saya kira karena PDI sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, sudah begini. Nanti saya kasih cuman 4 ya, mau. Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Iya dong. Orang yang nggak dapat aja minta. Partai Bapak Presiden, saya meminta dengan hormat bahwa PDI Perjuangan akan masuk ke dalam kabinet dengan jumlah menteri yang harus terbanyak. Pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Prabowo Subianto beberapa waktu lalu diikuti sejumlah kabar. Salah satu yang mengemuka adalah kemungkinan Gerindra masuk ke dalam koalisi pendukung Jokowi. Mengutip sumber CNN Indonesia, sebagai imbalan bergabungnya Gerindra dalam koalisi, maka partai dengan lambang Garuda itu disebut meminta jatah 2 kursi menteri dan 1 wakil menteri. Kita beralih ke sorotan politik, saudara. Partai Persatuan Pembangunan atau P3 mengklaim telah mendapatkan jatah kursi menteri lebih dari 1. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekjen P3 Arsul Sani. Namun demikian, Arsul enggan menyebut berapa pastinya kursi menteri yang akan ditempati oleh P3. Menurut Arsul, Presiden Joko Widodo belum memberitahu pos menteri mana saja yang akan didapat oleh P3. Insya Allah gitu. Bukan insya Allah lebih dari 1, udah itu aja. Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan juga Nahdlatul Ulama atau NU sudah terang-terangan meminta jatah kursi menteri karena merasa berperan besar dalam upaya untuk memenangkan Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019. Namun pihak istana menegaskan bahwa sampai saat ini Presiden petahana Jokowi belum menyusun kabinet 2019-2024. Diakui atau tidak, kontribusi tokoh dan warga Nahdlatul Ulama di Pilpres 2019 menjadi salah satu faktor kemenangan Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ormas terbesar di tanah air itu pun kini sudah belak-belakan mengusulkan tambahan jatah menteri untuk kader NU di kabinet Jokowi berikutnya. Aspirasi itu misalkan disuarakan oleh Rois Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Wakil Rois Suriah Pengurus Wilayah NU Jawa Timur Agus Ali Masyuri. Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono mengusulkan agar Partai Golkar mendapat jatah 4 hingga 5 menteri dalam pemerintahan Jokowi Ma'ruf mendatang. Usulan ini turut dibahas dalam rapat pleno Dewan Pakar Partai Golkar yang berlangsung Senin sore. Menurut Agung Laksono, Partai Golkar merupakan partai pemenang kedua pemilu dan turut andil memenangkan pasangan Jokowi Ma'ruf. Agung Laksono pun menilai banyak kader Partai Golkar yang cukup mumpuni untuk duduk sebagai menteri. Salah satu partai pengusung Jokowi Ma'ruf Amin, Partai Hanura, menyatakan kecewa tidak mendapatkan jatah menteri di Kabinet Indonesia Maju. Sebagai salah satu partai pengusung, Partai Hanura mengklaim ikut berkeringat memenangkan Joko Widodo Ma'ruf Amin. Bahkan mereka harus rela kehilangan kursi di parlemen. Wasekjen Hanura, Bona Simanjuntak menyatakan jika diistilahkan Partai Hanura bukan hanya berkeringat, namun juga berdarah-darah dalam memperjuangkan Jokowi Ma'ruf Amin hingga menang Pilpres 2019. Kalau kita melihat komposisi sekarang, saya agak-agak, ya kalau saya bilang ada orang pasti kecewa, ada kami benar kecewa. Kenapa tidak ada semacam bagian dari kami yang sudah kalau istilah dari Pak Erick Thohir kemarin itu berkeringat, kami berdarah sebagai partai. Karena bagaimanapun kalau relawan mungkin berkeringat, tapi kalau partai sampai tidak ada kursi, bayangkan bukan hanya kami loh ya. Pak Eko Fioro juga bilang begitu, dia fokus saja menangkan Jokowi. Sehingga partai ini juga harus menerima banyaknya. Untungnya kami masih memiliki 800 anggota dewan.
DPRD di tingkat daerah. Demokrat siap berkontribusi jika nantinya Presiden Jokowi memberikan jatah menteri di kabinet mendatang kepada Partai Demokrat. Menanggapi pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrat SBY, Waketum Demokrat Syarif Hasan menyebut partainya akan berkontribusi dalam kabinet jika diberikan jatah kursi menteri. Namun Demokrat belum memastikan nama siapakah yang nantinya akan mewakili partai menjadi Menteri Jokowi.